Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Osi Hardianti dari SD Negeri 4 Kaliuntu, Singaraja, Bali, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Putu Puspayana SPD MPD selaku fasilitator saya dan juga Ibu Luh Putu Yuli Artaningsih SPD selaku pengajar praktek. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada 3 pertanyaan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan membahas pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yakni, pembelajaran di kelas hanya sebatas melaksanakan tugas sebagai guru, yaitu aktivitas mengajar, sekedar memberikan pengetahuan dan memberikan perintah untuk mengerjakan tugas yang ada di buku pelajaran. Jadi, peran guru lebih dominan dibandingkan dengan siswa. Saya terfokus pada pembelajaran dengan ketercapaian materi dan nilai KKM, lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Guru kurang memahami karakter peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Suasana kelas yang tenang, tertib, dan peserta didik yang memahami materi adalah fokus utama guru. Dan juga saya sering marah, kesal, dan jengkel, dan memberi hukuman bagi siswa yang tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan pelajaran, tidak mengerjakan tugas, dan arahan yang diberikan. Karena saya mengajar di SD, khususnya kelas 2, jadi di sana saya harus benar-benar mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mendidik dan mengajar anak. Pembahasan untuk pertanyaan yang kedua yakni, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yakni merubah pemikiran. Saya mulai menyadari bahwa sekolah itu tidak hanya mengajar, mencapai target kurikulum, melainkan menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Merubah perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Di sini saya sudah mulai menyadari bahwa setiap peserta didik atau siswa itu unik. Mereka mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat kodrat anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pembahasan untuk pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen bersama. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang variatif yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang ketiga, menyusun rancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyenangkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merdeka belajar. Dan juga saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan kearifan budaya lokal setempat dan juga melaksanakan komunikasi dengan orang tua siswa sehingga tujuan pendidikan sebagai bentuk kolaborasi dan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Jadi itu yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan juga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, karena sejatinya pendidikan itu adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Mari bergerak, wujudkan merdeka belajar. Salam guru penggerak. Terima